Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Tinggal kurang lebih 2 bulan lagi kita akan memasuki pemilihan umum dan kita akan memasuki tahun politik di Indonesia. Tentu waktu 2 bulan itu merupakan waktu yang sangat sedikit untuk kita menentukan siapa yang paling layak untuk memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Untuk Pilpres tahun 2024 ini kita memiliki 3 kandidat, baik itu capres dan juga cawapres. Tentu ketiga-tiganya memiliki kapasitas yang tentunya berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki kelebihan serta memiliki visi dan misi yang juga berbeda, yang mana itu akan dituangkan ketika capres tersebut akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Siapapun pemimpinnya, yang jelas kita harus menentukan dari sekarang siapa yang tentunya menurut hati nurani kita bisa memimpin Indonesia untuk menjadi lebih baik. Dan berbicara tentang salah satu cawapres dan tentunya salah satu capres yang ada di Indonesia, khususnya dalam kontestasi tahun 2024 ini, ada sosok yang tentunya sangat familiar dan memiliki karir yang sangat panjang dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo Subianto. Dalam episode kali ini kita akan coba mengkaji dan menganalisis bagaimana peran Pak Prabowo ini selaku orang yang tentunya sangat berjasa di Indonesia. Bahkan Gus Dur pernah mengatakan Pak Prabowo itu adalah orang yang paling ikhlas untuk Indonesia. Dan Prabowo ini merupakan sosok yang tentunya sangat identik dengan dunia militer, karena beliau juga dibesarkan dan memiliki karir militer yang cukup panjang. Jadi Pak Prabowo memutuskan untuk menjadi oposisi selama beberapa tahun dan dalam beberapa kontestasi pemilu di Indonesia. Nah, kita akan coba mengkaji ini. Ayo kita putar dulu intronya dan kita kenalan dengan Pak Prabowo, betapa hebatnya beliau. Putar dulu intronya. Gus Dur pernah berkata bahwa orang yang paling ikhlas di Indonesia atau orang yang paling ikhlas untuk Indonesia dalam hal ini adalah berjuang untuk Indonesia adalah Pak Prabowo Subianto. Ya, tentunya almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengatakan hal demikian bukan tanpa alasan, karena memang Pak Prabowo ini dikenal orang yang sangat hebat, terutama jasa-jasanya terhadap Indonesia. Dan beliau memiliki karir yang sangat panjang baik dalam dunia militer ataupun dalam dunia politik. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang sosok, salah satu sosok capres dalam kontestasi pemilu tahun 2024, salah satu yang paling menyita perhatian adalah Pak Prabowo, karena beliau memiliki semangat yang sangat besar untuk berkontribusi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Beliau dikenal juga sangat ceria, beliau juga sangat humoris, bahkan beliau terkenal dengan salah satu aksi goyangan ala Prabowo begitu ya, yang sempat viral di beberapa sosial media. Begitu energiknya beliau, walaupun sebetulnya beliau dalam tanda kutip dari beberapa kontestasi pemilu, beliau adalah merupakan yang paling senior. Pak Prabowo ini lahir di Jakarta tahun 1951, tepatnya tanggal 17 Oktober. Dan tentunya beliau ini berpangkat Mayor Jenderal dan tentunya sempat menjabat sebagai Kopassus di Satuan Komando Khusus yang tentunya sangat membanggakan di dalam dunia kemiliteran Indonesia. Kemudian di tahun 2008 Pak Prabowo ini terjun ke dunia politik dan tentunya beliau ini mendirikan sebuah partai politik yang bernama Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Tentu hal ini membuat Pak Prabowo pada waktu itu lekat dengan dunia militer dan tentunya terjun ke dalam dunia politik ya tentunya sangat kontras ya. Karena memang pada waktu itu Pak Prabowo di tahun 2004 juga sempat mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Golkar dan ternyata lolos verifikasi. Ternyata pada akhirnya tidak jadi karena kalah suara oleh Wiranto pada waktu itu.
dan beliau tidak menyerah begitu saja. Perjalanan politik beliau sangat cemerlang dan sangat panjang ya, karena pendirian Partai Gerindra itu salah satunya didirikan oleh Rahmawati Soekarno Putri, salah satu pendiri Universitas Bung Karno, dan tentunya beliau dulu sempat jadi menantu dari Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto. Walaupun pada akhirnya beliau tentunya dalam urusan rumah tangganya juga tidak memiliki hubungan kurang baik, dan tentunya ini tidak membuat Pak Prabowo menjadi patah semangat untuk berkarir dalam dunia politik. Dan beliau berlanjut kepada tahun 2009. Pada waktu itu 2009 Pak Prabowo ikut kontestasi dan selama proses panjang untuk negosiasi, akhirnya beliau ingin menjadi penerus dan tentunya diangkat untuk menjadi calon wakil presiden dari pasangan Ibu Mega pada waktu itu. Dan apalagi pada waktu itu Ibu Mega juga sempat besar ya partainya, PDIP pada waktu itu. Ya, apa yang terjadi? Beliau juga masih kalah dan nggak menyerah di situ. Tahun 2014 beliau juga mencalonkan diri kembali dari Partai Gerindra. Pada waktu itu beliau tentunya tidak menyerah begitu saja dan dikenal sebagai partai oposisi. Oposisi itu apa? Oposisi itu diambil dari bahasa opposition ya, dari bahasa Inggris. Artinya adalah penentang. Jadi partai penentang yang menentang kebijakan pemerintah, yang menentang kekuasaan. Ya tentunya oposisi itu adalah tidak ikut campur dalam urusan kepemerintahan. Jadi beliau itu fokus untuk membangun partainya, dan tentunya Pak Prabowo ini merupakan sosok yang sangat dikagumi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Nah, di tahun 2014 itu Pak Prabowo ini mengusung Prabowo Hatta ya, Pak Hatta Rajasa pada waktu itu. Dan tentunya ini menarik karena pada tahun 2014 itu Pak Prabowo berhadapan dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi pada waktu itu sebetulnya sebelum menjabat sebagai calon atau sebelum mencalonkan diri sebagai calon presiden, beliau kan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, yang ternyata salah satu pengusungnya adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi itu kalau misalkan tidak ada campur tangan Pak Prabowo, maka kemungkinan ya Pak Jokowi tidak dapat dukungan penuh untuk menjadi gubernur DKI Jakarta yang menemani Basuki Rahmat ya, Basuki Cahayapurnama pada waktu itu atau Ahok. Tapi akhirnya belum genap untuk 5 tahun menjabat gubernur DKI, akhirnya Pak Jokowi maju sebagai capres dalam kontestasi pemilu tahun 2014. Dan ya akhirnya apa yang terjadi? Pak Prabowo kalah lagi. Jadi sudah berapa kali? 2004, 2009, 2014 kalah lagi Pak Prabowo itu. Apakah Pak Prabowo menyerah? Enggak. Tahun 2019 Pak Prabowo akhirnya mencalonkan diri kembali untuk menjadi capres dalam kontestasi 2019 itu. Dan beliau pada waktu itu mengusung Pak Sandiaga Uno yang lagi-lagi adalah wakil dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan konon pada waktu itu oposisi bersama Pak Prabowo, dan akhirnya karena Pak Prabowo itu ikhlas, mungkin beliau itu adalah bisa dikatakan patriot yang sejati, akhirnya beliau membuat Pak Anies ya jadi gubernur DKI Jakarta. Dulu Pak Anies itu surveinya sempat paling rendah ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta. Akhirnya ketika Pak Anies itu kemudian akibat dari bantuan Pak Prabowo, maka Anies itu menjadi tinggi surveinya, dan yang terjadi adalah Pak Anies berhasil untuk menduduki posisi terpenting di ibu kota dan menjadi orang nomor 1 di ibu kota DKI Jakarta. Ya, Pak Anies juga sempat menjadi seorang menteri pendidikan ya di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi, dan akhirnya beliau menjadi gubernur DKI Jakarta. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau Anda menyaksikan debat yang terjadi, debat pertama capres
yang terjadi beberapa hari yang lalu, ya tentunya ini adalah Pak Anies kan disinggung oleh Pak Prabowo. Mas Anies kalau misalkan tidak ada misalkan Mas Anies mengatakan Pak Jokowi diktator, Mas Anies nggak akan jadi gubernur. Begitu yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika debat pertama Capres itu. Ya sempat panas nih. Ya tensinya sempat panas. Jadi di tahun 2024 Pak Prabowo menggandeng siapa? Menggandeng anaknya Pak Jokowi yang bernama Raka Buming Raka. Jadi 2004, kemudian 2009, 2014, 2019, dan yang terakhir nih 2024. Ya, jadi total ada 5 kali kontestasi yang diikuti oleh seorang patriot sejati, Pak Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo Subianto pada kabinet Jokowi ya, itu kan ya kalau misalkan orang memiliki ego yang tinggi seharusnya nggak mau untuk dijadikan menteri. Tapi akhirnya Pak Prabowo mengesampingkan itu karena Pak Prabowo itu adalah seorang prajurit sejati, seorang patriotisme sejati untuk Indonesia, dan akhirnya Pak Prabowo menerima menteri pertahanan atau yang disebut dengan the defense menteri ya, Kementerian Pertahanan di Indonesia. Dan ya sejumlah prestasi dalam Kementerian Pertahanan untuk Pak Prabowo ini cukup diacungi jempol. Dan Pak Prabowo juga bahkan Ministry of Defense, beliau sempat berbicara dalam forum internasional. Pada waktu itu beliau sempat mewakili dunia internasional untuk Indonesia untuk berbicara tentang perdamaian yang diakibatkan perang Ukraina versus Amerika Serikat. Ya tentunya ini merupakan sebuah prestasi yang sangat prestisius dan cukup membanggakan. Di samping juga Prabowo itu tentunya sangat memiliki bintang-bintang atau gelar-gelar kehormatan di berbagai bidang, kemiliteran, kemudian perpolitikan, dan yang seterusnya. Jadi sudah saatnya Pak Prabowo ini menjadi patriot Indonesia yang sejati dengan memimpin Indonesia. Artinya Pak Prabowo sudah bukan saatnya lagi menjadi oposisi. Ya karena Gus Dur pun pernah mengatakan Pak Prabowo ini adalah orang yang paling ikhlas berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam video ini saya berusaha untuk istilahnya untuk netral, tidak mendukung siapa-siapa. Tetapi memang kalau dilihat dari perjalanan politik Pak Prabowo, sudah sepantasnya Pak Prabowo itu menjadi pemimpin Indonesia. Karena beliau adalah orang yang paling senior. Bayangkan Pak Prabowo umurnya sekarang sudah berapa? Beliau lahir 1951. Berarti kalau dihitung-hitung sekarang tahun 2023 berarti sekitar 72 tahun umur beliau. Tapi beliau masih energik, masih semangat untuk berkontribusi terhadap Indonesia, masih semangat untuk berjuang, dan masih semangat untuk menjadi patriot bangsa, menjadi terdepan untuk membela negara, dan menjadi pelindung negara sejati. Karena beliau adalah orang yang sangat pemberani. Beliau tidak kenal yang namanya pantang menyerah. 2004 kalah, 2009 kalah, 2014 kalah, 2019 kalah, 2024 ya siapa yang tahu nanti semua bisa terjadi. Yang namanya politik itu tidak ada teman yang sejati, tidak ada musuh yang sejati. Semua bisa terjadi dalam perpolitikan, dan tentunya semua itu bisa tentunya bisa dikondisikan. Namanya juga politik ya. Karena orang yang terjun dalam dunia politik ini merupakan orang yang harus siap dengan berbagai macam resiko, dengan berbagai macam konsekuensi yang akan diterima ketika dia sudah jadi pemimpin rakyat. Nah, dan tujuan mungkin yang tertuju pada kontestasi Pilpres saat ini adalah di samping debat capresnya dan juga cawapresnya sekarang berbeda, orang-orang di Indonesia tertuju kepada pasangan nomor 2 ini, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang tidak lain adalah anak dari Pak Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau misalkan paslon nomor 2 ini menang, apa yang akan terjadi di Indonesia ya kita akan lihat saja bagaimana
katanya Pak Prabowo akan meneruskan program-program yang sudah dijalankan oleh para pendahulunya. Kita lihat saja siapa saja nanti yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Mudah-mudahan beliau bisa mengubah dan bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, mempermudah administrasi, kemudian mendatangkan investor asing, memperhatikan para pemuda, memperhatikan para ibu-ibu, janda, anak kecil, orang dewasa, dan seterusnya. Karena Indonesia butuh sosok pemimpin yang tidak hanya pandai mengumbar janji, tapi pandai mengatur strategi dan pandai mewujudkan mimpi-mimpi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk Anda semua. Kalau ada kata-kata salah ataupun ada kalimat yang kurang tepat, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.